Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi menjumpai Anda dan saya ingin berkata, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menjelaskan mengenai 1 Korintus 2 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini banyak sekali salah tafsirkan, banyak sekali di abuse. Ketika seseorang menyampaikan ayat ini, mereka seringkali menekankan tentang manusia roh. Jadi kalau ada manusia duniawi, berarti ada manusia rohani. Dan manusia rohani itu adalah padanan dari manusia roh. Sementara manusia duniawi, mereka katakan itu adalah padanan dari manusia jasmani. Makanya di dalam pengajaran-pengajaran seringkali di-abuse bahwa ayat ini dijelaskan kita harus mengembangkan manusia roh. Saudara, engkau harus menguatkan manusia roh. Nah, ini sebenarnya tafsiran yang sangat konyol sekali. Kenapa? Bagaimana mungkin manusia kita itu harus dipisahkan sehingga ada satu manusia roh dan ada satu manusia kita sendiri. Jadi yang dimaksud dengan manusia roh itu manusia yang bisa mendekati Allah. Katanya seperti itu. Makanya hubungannya adalah apa? Kalau manusia roh dikembangkan, maka engkau mempunyai pengalaman-pengalaman roh. Katanya seperti itu. Jadi misalnya, engkau punya pengalaman pergi ke surga, engkau punya pengalaman pergi ke neraka, lalu engkau punya pengalaman-pengalaman dunia roh, engkau punya pengalaman-pengalaman mendengar Allah berbicara secara langsung, melihat Allah berbicara kepadamu atau melihat entitas roh itu. Saudara, terjemahannya atau pengajarannya sebenarnya bukan itu. 1 Korintus 2 ayat 14 menulis dengan jelas, kalau di dalam bahasa asli itu ditulis psikikos de anthropos. Manusia duniawi itu atau natural man itu adalah psikikos de anthropos. Paulus menjelaskan memang ada dua manusia yang berbeda. Ada manusia baru, ada manusia lama. Ada manusia inward, manusia yang di dalam, dan ada manusia yang outward, di luar. Ada spiritual man, ada manusia jasmani, physically man. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sebenarnya melalui ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berada di dalam Kristus adalah orang yang menjadi manusia baru. Jadi manusia roh itu adalah manusia di dalam Kristus. Bukan rohmu yang kecabut. Bukan engkau berfungsi di dalam roh. Bukan engkau berbahasa roh, mengalami pengalaman roh. Ini pengajaran yang salah. Nah, saya ingin luruskan
manusia baru adalah manusia yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Yang sebelumnya manusia lama, lalu terjadi regenerasi, lahir baru, dan memungkinkan manusia itu bisa berfungsi mengenal Allah. Manusia lama kita, manusia yang mati di dalam dosa. Manusia yang mati di dalam dosa, Alkitab katakan tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi semua orang yang belum di dalam Kristus itu adalah manusia lama. Kalau engkau sudah berada di dalam Kristus, kalau kita sudah berada dalam Kristus, kita disebut manusia baru atau manusia rohani. Spiritual man. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang lama itu perlu mengalami regenerasi. Saya sudah jelaskan hal itu. Perlu mengalami lahir baru. Dan lahir baru itu hanya dikerjakan oleh Allah semata-mata. Tidak ada keputusan manusia yang terlibat di dalam proses kelahiran baru. Saya sudah jelaskan. Ada perbedaan. Pengajaran monergistik yang dipercaya oleh para reformator. Mulai dari Augustine of Hippo, lalu Martin Luther, lalu John Calvin, ya, mengajarkan bahwa kita bisa dibaharui hanya Allah yang melakukan pembaharuan itu melalui Roh Kudus. Nah, orang-orang yang belum dibaharui oleh Roh Kudus, mereka masih disebut manusia lama dan mereka mati di hadapan Allah. Mati secara rohani, mereka tidak bisa mengerti segala sesuatu yang berasal dari Roh Allah. Jadi perbedaannya, orang yang sudah lahir baru disebut manusia roh, manusia rohani. Orang yang belum lahir baru, manusia lama. Dan Allah karena anugerahnya, grace alone, hanya karena anugerah Allah, melahirbarukan kita. Sesudah kita lahir baru, Allah menghidupkan iman kita. Ketika iman kita dihidupkan, iman kita menjadi aktif dan kita bisa membuat keputusan untuk percaya kepada Yesus. Ini perbedaannya, saya bilang. Kalau teori sinergistik, teori manusia bekerja sama dengan Allah, atau grace plus, ya, itu adalah kasih karunia Allah ditambah dengan usaha manusia. Itu pengajaran dari Pelagius, ya, yang dipopulerkan oleh murid-muridnya jadi ajaran Pelagian. Lalu kubunya menjadi kubu Armenian. Jadi saudara, ada dua aliran besar teologi, ya. Aliran Calvinis dan aliran Arminian. Dan saudara, orang tidak bisa berdiri di dua kaki. Saya tidak mau aliran Calvin, saya tidak mau aliran Arminian. Tidak bisa. Kalau engkau bukan berada di aliran Calvin, engkau ada di aliran Arminian. Kalau engkau tidak berada di aliran Arminian, engkau ada di aliran Calvin atau Calvinis. Ya. Calvinis itu hanya namanya saja karena dipopulerkan, tapi pengajaran ada di dalam Alkitab. Alkitab katakan bahwa kelahiran kembali dikerjakan oleh
Allah sendiri. Ketika engkau mengalami kelahiran kembali, maka engkau mampu melihat kerajaan Allah dan menerima hal-hal yang dari Roh Allah. Baru kemudian iman. Jadi lahir baru lebih dulu, baru iman, baru keputusan untuk beriman. Bukan iman dulu baru lahir baru. Kalau iman dulu, engkau memutuskan untuk percaya kepada Yesus, baru dilahir barukan. Keputusan untuk mencari Yesus itu tergantung daripadamu. Itu namanya grace plus atau plus. Bukan grace alone. Tapi saya, Pendeta Wanda Dumai, saya ingin mengajarkan kepada Anda bahwa keselamatan itu hanya satu-satunya dari Tuhan saja. Sola gratia. Only by grace alone. Grace alone. Maka itu dinamakan agama kasih karunia. Kita bergantung kepada kasih karunia Allah saja. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya saudara, kalau engkau lahir baru, Roh Kudus masuk ke dalam hidupmu. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 katakan, Roh Kudus adalah meterai keselamatan, stem of salvation. Nah saudara, kalau engkau menerima meterai dari Allah, berarti engkau telah disahkan menjadi milik Allah. Ya, Roh Kudus tidak akan masuk dan keluar. Lalu Efesus 1 ayat 14 dikatakan Roh Kudus adalah arabon. Arabon itu jaminan. Kita mempunyai Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan untuk semua janji Allah. Nah saudara, jadi manusia yang dilahirbarukan adalah manusia yang dipersiapkan Allah. Manusia yang sudah dilahirbarukan adalah manusia yang dipersiapkan dalam langit dan bumi yang baru yang nanti Tuhan akan berikan. Manusia yang sudah dilahirbarukan adalah manusia yang lahir dari Allah. Allah merancang manusia lahir baru. Ya, jadi bukan dari pada kekuatan kita atau dari kita sendiri. Bukan dari respon kita. Sinergistik berkata, sekali lagi saya ulangi, bahwa manusia harus merespon. Ya, John Wesley itu adalah tokohnya. Kalau engkau tidak bisa menolong dirimu sendiri, Allah tidak bisa menolongmu. Itu Wesleyan itu. Jadi manusia dan Allah harus bekerja sama. Tapi saudara, di dalam keselamatan, Allah memberikan keselamatan itu mutlak. Karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya bukan karena kita layak. Bukan karena saya, Wanda Dumais, layak. Saya tidak mempunyai apa-apa. Saya orang berdosa, tetapi Tuhan melahirbarukan saya. Menjadikan saya manusia baru, manusia yang bisa menerima apa yang dari Roh Allah. Jadi manusia natural itu manusia yang masih mati. Manusia yang tidak bisa menerima apa yang dari Allah. Saya berdoa saudara, agar anugerah Allah menjangkau orang-orang yang bisa, yang masih mati secara rohani. Termasuk mungkin engkau yang mendengar khotbah ini, saya berdoa agar Allah datang di dalam hidupmu, melahirbarukan engkau, dan menyelamatkan engkau untuk menjadi manusia baru. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.